kami beritahukan juga kepada para seluruh peserta bahwa acara hari ini juga disiarkan secara online melalui Ustream dengan alamat www.ustream.tv/channel/dialog antar organisasi DAO di Jepang. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya akan memoderatori sesi yang pertama ini. Ada sekitar 8 organisasi yang hadir di pertemuan kita kali ini, dan tiap-tiap tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh panitia, tiap-tiap organisasi akan diberikan waktu lebih kurang 25 menit untuk mempresentasikan terkait dengan program kerja, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Yang pertama, memang kita sengaja menempatkan PPI di urutan yang pertama, dan tidak tahu ini waktunya khusus. Sepertinya 30 menit PPI Jepang, lebih pendek. Jadi kita berharap memang pada kesempatan kali ini, karena ada perwakilan dari berbagai organisasi, berbagai kepentingan, PPIJ bisa mempresentasikan program-programnya selama 1 tahun, kemudian apa yang menjadi concernnya selama 1 tahun. Memang waktunya sangat singkat sekali, lebih kurang 20 menit, maksimal 20 menit presentasi. Saya berharap 15 menit diselesaikan gitu, dan setelah itu kita bisa bertanya, kita bisa dialog yang agak lebih panjang. Dan di masing-masing beberapa teman mungkin mendapatkan berkas, dan kita bisa baca di lembaran presentasinya PPI Jepang, sehingga presentasi nantinya bisa lebih efektif, dan ketika ada pertanyaan bisa dipersiapkan lebih awal. Baik, Mas Guntar, mohon maaf nanti kalau saya sengaja potong-potong, saya mohon maaf juga. Langsung dipotong saja. Terima kasih, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Guntar Bidinka. Mohon maaf, saya berdiri saja biar bisa rileks dan tidak terlalu kelihatan kalau grogi gitu. Karena terus terang presentasi untuk sesi pertama ini mungkin ya yang panitianya ini yang curang. Jadi harusnya BGTT harusnya yang di depan, karena kalau sudah di depan di awal ini nanti akan kelihatan, oh dia cuma segini nih, berarti masih bisa lebih baik. Ya syukur kalau lebih baik tidak bisa disaingi, tapi kalau lebih jelek ini akan kelihatan jeleknya, karena yang berikutnya akan lebih bagus. Terima kasih juga untuk khususnya pada Pak Roni mewakili KBRI yang sudah bersedia rawuh untuk acara pagi hingga nanti sore. Juga kepada rekan-rekan yang bersedia untuk terutama dari lembaga-lembaga yang memang sudah menyiapkan diri untuk saling berbagi gitu. Kita sudah sharing, kita saling tahu kira-kira dalam setahun ke depan atau dalam kepengurusan masing-masing organisasi pada khususnya apa yang akan dilakukan, apa yang akan di-share. Idealnya siapa tahu nanti ada hal-hal yang ternyata oh ini kita juga melakukan ini, kita juga melakukan itu gitu, sehingga kita bisa saling share. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang untuk program tahun 2009-2010, jadi kepengurusan kali ini berlaku untuk 1 tahun. Sebelumnya kepengurusan selalu 2 tahun, tapi mulai di tahun ini akan dicoba untuk 1 tahun supaya lebih efektif, padat, dan bisa ketahuan ini kira-kira mana yang kurang. Kalau kurang segera ganti. Tapi kalau baik ya, kalau mau dipilih lagi ya jangan sampai lah. Sampai ke masyarakat kemarin. Pertama, informasi untuk fakta dan data ini lebih gampang kan, nanti bisa dibaca di website PPI Jepang.org. Tapi oke lah, akan di highlight di sini. PPI Jepang didirikan pada 24 Juni 1953. Itu awalnya itu bernama Himpunan Mahasiswa Indonesia di Jepang. Kemudian berganti menjadi Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang hingga saat ini. Data terakhir keanggotaan yang diterima berdasarkan dari
daftar pemilih tetap pemira tahun lalu, pemilu raya. Jadi ada proses pemilihan umum juga untuk memilih ketua PPI Jepang. Dan untuk data yang terakhir pada tahun 2009 itu diketahui bahwa anggota berjumlah 1.264. Nah, dari 1.264 itu nanti akan kita lihat tersebar di 8 koordinator daerah. Nah, sebelumnya sistem organisasi dari PPI Jepang ini lebih ke bottom up. Jadi yang dari daerah-daerah, dari komisariat Korda ini jauh lebih kuat daripada yang ada di Jepang sendiri, daripada yang ada di pusat sendiri. Sehingga kalau kita lihat komisat-komisat Korda itulah yang lebih dahulu kuat, lebih punya kegiatan, dan orang-orangnya jauh lebih jelas daripada yang ada di atas-atasnya. Apalagi yang di level pusat ya, itu kan cuma paling yang kelihatan ya, kalau nggak Mas Farid ya saya, Mas Farid lagi saya, Mas Farid lagi saya, hanya itu saja. Tapi kalau yang di level-level yang di teman-teman di komisariat Korda itu jauh lebih kuat, jauh lebih nyata kegiatannya. Nah, untuk koordinator daerah kita punya 8. Yang pertama Hokkaido. Di Hokkaido di bagian paling utara ini terdiri dari 53 orang, ada 53 anggota di sana. Kemudian di Tohoku ada 62 orang, di Kanto sekitar 300 orang. Bisa kita lihat bahwa Bapak dan Ibu-ibu sekalian boleh dilihat di sini. Nah, kita lihat bahwa ternyata di Okinawa ini adalah porsi yang terbesar karena di sana ada Aku Ina. Di sana banyak sekali orang Indonesianya dan kegiatannya memang wah, luar biasa itu. Sangat ada kegiatan seperti itu. Nah, untuk kepengurusan 2009-2010 ini tujuan kegiatan secara umum dibagi menjadi 3. Jadi semua kegiatan dari PPI Jepang itu pasti akan memiliki atau beririsan dengan tujuan organisasi ini. Yang pertama menjadi penghubung dan pelayan dari pelajar-pelajar Indonesia di Jepang. Nah, ini memang idealisme kita untuk melayani, bahwa memimpin itu adalah melayani, itu jadi idealisme kepengurusan yang saat ini. Nah, tentu saja karena yang dilayani banyak itu juga tidak bisa memuaskan semuanya. Seperti inilah juga forum yang ya paling tidak bisa saling tahu lah apa sebenarnya yang diinginkan, kemudian apa yang bisa.